Halo teman-teman, selamat datang di video ClickFit untuk mata kuliah Sejarah dan Filsafat Psikologi. Hari ini kita mau bahas mengenai empiricism, sensationalism, dan juga positivism. Yuk mulai! Oh iya, jadi nanti ke depannya selama membahas empiricism, sensationalism, positivism, kita akan berorientasi pada tokoh-tokohnya nih. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, mungkin kalian bisa mulai siapin buku catatannya atau mungkin aplikasi buat nyatet hal-hal yang penting nanti selama kita belajar bareng di video ini. Yang pertama, kita akan mulai dengan empiricism atau lebih tepatnya disebut sebagai British empiricism. Oke, kita kenalan dulu nih sama British empiricism. Jadi, empiricism ini memandang bahwa pengetahuan itu datangnya dari pengalaman aja. Gak ada sesuatu yang udah ada dari sananya gitu. Semua hal didapatkan dari pengalaman atau experience. Nah, ada dua nih tipe pengalaman menurut empiricism, yaitu pengalaman inner atau mental dan pengalaman sensoris yang sumbernya dari luar gitu. Nah, terus seperti tadi aku udah bilang kalau empiricism itu mengatakan bahwa sumber utama pengetahuan tetaplah pengalaman sensoris. Yang pertama ada seorang tokoh yang bernama Thomas Hobbes. Nah, si Hobbes ini dia mengatakan bahwa manusia itu adalah sebuah mesin yang bekerja dan merupakan bagian dari mesin yang lebih besar, yaitu alam semesta. Jadi kita itu merupakan bagian suatu mekanistik lah istilahnya, yang mana mekanistik yang luas ini adalah alam semesta. Gitu. Kemudian si Hobbes juga mendukung bahwa pemerintahan monarki itu lebih baik daripada demokrasi. Kenapa? Karena menurut si Hobbes, demokrasi itu berbahaya karena manusia itu sifatnya agresif, terus selfish dan juga greedy gitu. Jadi dia merasa kalau kita pakai pemerintahan demokrasi itu justru malah akan membawa kesulitan sendiri terhadap manusia nantinya. Kemudian si Hobbes itu juga seorang monist. Monist itu adalah orang-orang yang percaya bahwa tidak ada mind yang sifatnya non-material, pasti selalu material. Nah, kemudian dia juga menolak free will, karena menurut dia kita itu cuma merasa aja punya free will. Sebenarnya kita itu udah ditentukan, kita bakal kayak gimana, kita ke depannya harus ngapain tuh semua udah ditentukan. Jadi dia ini bisa dibilang juga menganut determinism. Oke, kemudian dia itu punya suatu teori yang namanya hedonistic theory of motivation, yaitu isinya ada appetitive dan aversion. Appetitive itu adalah sesuatu hal yang menyenangkan atau pleasure, sedangkan aversion itu adalah hal yang tidak menyenangkan atau menyakitkan, yaitu pain. Jadi, dari teori ini dia itu menyimpulkan bahwa manusia itu cenderung pada dasarnya berusaha untuk mencari hal yang appetitive dan juga menghindari hal yang sifatnya aversion. Seperti itu. Nah, kemudian dia juga mengemukakan train of thought, yaitu kecenderungan suatu pemikiran untuk mengikuti pemikiran lain yang berhubungan. Jadi kalau kita memikirkan sesuatu hal lain yang emang ada hubungannya sama yang lagi kita pikirin, itu akan kepikiran juga. Next ada John Locke. Si John Locke ini mengatakan bahwa semua ide berasal dari sensasi yang adalah stimulasi sensoris dan juga refleksi, yaitu refleksi dari stimulasi sensoris gitu. Nah, kemudian dia punya dua tipe ideas nih. Yang pertama ada simple ideas, yaitu ide-ide yang tidak dapat dipisahkan ataupun dianalisa lebih jauh, dan ada complex ideas, yaitu ide yang merupakan gabungan dari simple ideas yang terbentuk melalui refleksi. Refleksi ini apa sih? Jadi kalau menurut si Locke, refleksi itu maksudnya seperti persepsi, terus berpikir, meragukan sesuatu, mempercayai sesuatu, terus penalaran,
terus juga kemauan, pokoknya segala macam hal yang merupakan refleksi dari kitanya sendiri gitu. Nah, kemudian dia setuju nih sama Hobbes mengenai pleasure dan pain atau appetitive dan aversion. Kemudian dia juga mengemukakan mengenai quality suatu hal, yaitu ada primary sama secondary. Kalau untuk yang primary quality itu adalah atribut fisiknya yang emang bisa dilihat gitu. Contohnya bentuknya, terus gerakannya, kepadatannya, pokoknya segala macam yang emang udah fisik dan juga pasti. Sedangkan ada juga yang namanya secondary qualities atau atribut yang non-fisik, seperti misalnya warna, terus suara, temperatur, dan juga rasa. Selanjutnya kita ada Berkeley. Nah, Berkeley ini sebenarnya agak sedikit berbeda sih pandangannya, karena dia nggak menerima nih materialism yang melihat dunia sebagai suatu gerakan yang ada cuma karena hukum matematika aja, dan sama sekali nggak menyertakan Tuhan. Nah, kemudian dia punya suatu pemikiran, yaitu to be is to be perceived. Kalau misalnya kalian ingat di Renaissance kita kan punya Descartes ya yang bilang kalau dia itu ada karena berpikir. Sedangkan Berkeley bilang kalau kita itu ada karena ada orang yang mempersepsikannya gitu. Maka karena semua hal ada karena ada orang yang mempersepsi, maka dia cuma percaya sama secondary quality aja. Yang tadi udah sempat aku bahas di bagian yang John Locke ya. Kemudian ada David Hume. Si Hume ini itu tujuannya, dia itu pengen supaya sains didasari oleh pengalaman dan observasi aja. Makanya kita nih sebagai orang-orang yang mendalami sains perlu mengobservasi sains melalui human nature gitu. Nah, kemudian dia juga setuju nih sama Berkeley mengenai persepsi. Tapi dia ada tambahan, yaitu menurut dia ada yang namanya impressions sama ide. Impressions itu adalah persepsi yang kuat dan jelas, sedangkan ide adalah persepsi yang lemah. Seperti itu. Kemudian dia juga mengemukakan 3 laws of association. Yang pertama, ada law of resemblance, yaitu di mana satu ide menghasilkan ide baru yang mirip. Jadi ada resemblance-nya gitu ya. Kemudian yang kedua, ada law of contiguity, di mana saat kita mengingat suatu ide yang kita alami, itu dapat kita ingat di tempat dan waktu yang sama. Kemudian terakhir ada law of cause and effect, di mana kita itu cenderung menebak suatu peristiwa akan terjadi karena emang biasanya terjadi gitu. Masih sama Hume, dia ini juga punya analisa terhadap causation atau hubungan sebab akibat gitu. Nah, dia bilang nih ada 4 analisa yang dia buat gitu. Yang pertama ada sebab dan akibat harus saling berdekatan secara ruang dan waktu. Kemudian, sebab harus muncul terlebih dahulu sebelum akibat. Yang ketiga, harus ada kesatuan yang konstan antara sebab dan akibat. Dan yang keempat, sebab yang sama menghasilkan akibat yang sama. Jadi sebab A menghasilkan akibat A. Menurut Hume, manusia memiliki passion dengan level yang berbeda. Maka manusia itu akhirnya merespon dengan cara yang berbeda-beda. Kemudian dia juga bilang kalau manusia dan binatang dapat bertindak dengan cara yang berbeda pada suatu situasi dengan melihat reward dan punishment. Next, kalau tadi ada David Hume, sekarang ada David Hartley. Si Hartley ini pengen menyatukan konsep nerve transmission by vibration-nya si Newton dengan pandangan empirisme. Jadi, kalau menurut si Hartley, impresi dari indera kita itu menghasilkan vibrasi pada saraf yang nantinya dikirimkan ke otak dan akan menghasilkan vibrasi di otak sendiri. Nantinya, vibrasi di otak itu menghasilkan sensasi. Nah, setelah beberapa waktu, vibrasi ini akan semakin lama mengecil, yang akhirnya menjadi vibrationcles. Nah, jadinya si vibrationcles ini yang akhirnya menghasilkan ide. Si Hartley ini juga punya pemikiran mengenai idea atau ide,
Menurut dia, simple ideas itu adalah ide yang berkaitan dengan contiguity yang nantinya dapat membentuk complex ideas. Sedangkan complex ideas adalah ide yang berkaitan dengan contiguity untuk membentuk the complex ideas. The complex ideas itu adalah ide yang lebih kompleks lagi, jadi 2 kali lebih kompleks lah istilahnya. Lalu menurut Hartley, semua perilaku itu tidak disengaja, namun akan semakin disengaja ketika ada stimulus yang awalnya itu nggak berhubungan sama perilaku tersebut. Nah, tapi dia juga nambah ini, kalau hal yang disengaja pun nantinya bisa diulangi berkali-kali sehingga menjadi suatu habit atau kebiasaan. Nah, nantinya menurut dia kalau udah jadi kebiasaan atau habit, itu akan menjadi tidak disengaja lagi. Terus ada James Mill. Si James Mill ini itu dia setuju dengan utilitarianism, yaitu sebuah kepercayaan hedonistik yang mengatakan bahwa pemerintah mampu memberikan kebahagiaan yang besar bagi masyarakat luas. Lalu si James Mill ini juga setuju dengan Hartley mengenai contiguity. Dia bilang kalau ketika ide-ide dialami secara bersamaan, maka asosiasinya akan semakin kuat. Kemudian dia bilang kalau asosiasi itu bisa dikarenakan vividness atau frekuensi. Vividness itu ketika sensasi yang begitu jelas dapat membentuk asosiasi yang kuat. Sedangkan frekuensi ketika sensasi atau ide yang sudah dialami itu berkali-kali dialaminya sehingga membentuk asosiasi yang kuat. Kemudian ada 3 teori mengenai vividness atau mengenai kejelasan. Yang pertama, sensasi itu lebih vivid daripada ide. Kemudian yang kedua, sensasi dan ide yang berhubungan dengan pleasure dan pain akan lebih vivid. Dan yang terakhir, sensasi dan ide yang lebih baru akan lebih jelas. Yang baru kita alami akan lebih jelas. Sekarang kalau tadi ada James Mill, sekarang ada John Stuart Mill. Nah, si Stuart Mill ini mengemukakan mental chemistry. Jadi si Mill ini emang orang yang suka banget dengan chemistry. Dia bilang kalau dia itu terkagum-kagum sama bagaimana suatu chemical bisa menyatu dan menghasilkan chemical baru. Misalnya dia bilang seperti hidrogen sama oksigen bisa menyatu menjadi air gitu. Nah, dia akhirnya menerapkan nih sama mental kita yang disebut mental chemistry, di mana ide-ide bisa menyatu dan menghasilkan ide baru lain yang berbeda dari elemen yang membentuk ide awal. Kemudian dia juga punya 2 tipe hukum, yaitu primary dan secondary. Kalau yang primary sebenarnya mirip-mirip ya sama yang lain tadi, yaitu hukum yang dapat diobservasi, diukur, dan diprediksi. Sedangkan yang secondary itu adalah hukum yang menghasilkan variasi dan modifikasi. Lalu menurut si Stuart Mill, human nature itu memiliki primary laws atau hukum primary yang bisa digunakan untuk memprediksi kecenderungan umum. Di samping itu, si Stuart Mill ini juga tertarik nih sama isu sosial, seperti kebebasan berpendapat, pemerintahan yang representatif, dan juga emansipasi wanita. Terakhir dari empiricism, ada Alexander Bain. Si Bain ini mau mendeskripsikan hubungan psikologis antara mental dan tingkah laku. Menurut Bain, ada 3 komponen mind, yaitu ada perasaan atau feelings, kehendak, dan juga intelek atau akal dan pemikiran gitu ya. Kemudian si Bain juga setuju dengan law of contiguity dan frekuensi. Namun dia bilang kalau akibat yang dialami itu terjadinya disebabkan oleh perubahan neurologis. Maka dia came up dengan 2 hukum asosiasi. Yang pertama itu law of compound association, di mana sebuah ide diasosiasikan dengan ide-ide lain karena adanya contiguity dan similarity. Sedangkan law of constructive association, di mana mind dapat mengatur kembali nih ingatan dan pengalaman menjadi berbagai macam kombinasi dari ide-ide yang di awal tadi.